Pengertian hedonisme menurut Epicurus. Epicurus percaya hedonisme yang sebenarnya adalah hedonisme yang tidak terlalu mengejar pleasure dengan kata lain hura-hura, apalagi kalau kesenangan itu yang materialistis, seperti barang-barang mahal, makanan mahal, dan sebagainya. Kalau kita selalu mengejar pleasure, maka lama-lama akan hilang dan bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Contohnya, seperti perilaku boros atau konsumtif yang malah bikin kita menyesal ketika selesai melakukannya. Misalnya kalau kamu minum kebanyakan, pasti perut jadi tak nyaman karena kembung. Itu contoh pleasure yang jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi, menurut Epicurus, hedonisme yaitu menghindari penderitaan dengan hidup secukupnya saja. Hidup sederhana dan santai. Hidup yang simple, gak perlu jadi kaya, gak perlu berbelanja-belanja, gak perlu uang banyak. Selama kebutuhan sehari-hari masih tercukupi, maka sepenuhnya kamu bisa bahagia. Untuk mencapai kenikmatan, kita cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan sederhana kita seperti makan dan tidur. Menurut Epicurus, kita tidak akan bahagia kalau kita terus-terusan mengejar kenikmatan dalam jangka panjang. Kalau kita terus mengejar kenikmatan, lama-kelamaan kenikmatan itu akan hilang. Perilaku-perilaku boros dan konsumtif nanti akan membuat kita sedih setelahnya. Tidak perlu berbelanja barang mahal dan lain sebagainya. Selama kebutuhan kita masih terpenuhi, kita bisa bahagia. Seperti yang Epicurus alami, Epicurus hanya memiliki 2 baju dan hidup di desa kecil. Meskipun begitu, Epicurus tetap merasa bahagia. Bagi Epicurus, hal yang penting bagi manusia untuk bahagia adalah hal-hal yang sederhana. Jadi, kita cukup hidup sederhana dan kebutuhan dasar kita terpenuhi, kita akan bahagia. Sebagai manusia yang bijak, kita harus memiliki skala prioritas dalam hidup. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang. Dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifatnya bisa ditunda. Singkatnya, kita harus bisa mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita tunda dan mengutamakan kebutuhan yang utama terlebih dahulu. Manfaat skala prioritas dapat membantu kita dalam pengelolaan keuangan dan membiasakan Anda untuk hidup teratur, hemat, dan melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan hingga membantu merencanakan masa depan yang lebih baik. Jadi, bagaimana agar kita hidup bahagia ala hedonis? Yang pertama, hindari hal-hal yang tidak esensial atau tidak penting. Bagi Epicurus, hal yang membuat manusia bahagia sebenarnya adalah hal-hal sederhana. Hal-hal yang kalau kita tidak lakukan bisa berakibat fatal. Contohnya makan, minum, dan tidur. Makanan minum pun tidak perlu yang mahal, asal perut kita kenyang. Kadang manusia itu suka mempermasalahkan hal-hal yang tidak esensial. Jadi banyak yang overthinking. Padahal hidup itu simple, dengan kita bisa makan, tidur, dan bersosialisasi, kita akan hidup bahagia. Yang kedua, fokus pada kebutuhan utama. Tentunya setiap individu memiliki kebutuhan utama yang berbeda. Bisa jadi kebutuhan utamanya uang, keluarga, teman, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi untuk tahu kebutuhan utama kita harus tanyakan pada diri sendiri, apa sih yang utama bagi kebutuhan saya? Kalau kita sudah memilih, maka kita bisa mulai untuk memprioritaskan. Hedonisme Epicurus ialah perihal hidup yang tenang, tanpa kerakusan, ketakutan, dan pemanjaan terhadap keinginan-keinginannya. Hidup yang bersandar pada kebahagiaan diwujudkan tanpa memikirkan penderitaan-penderitaan yang berkepanjangan. Kita semua mencarinya saat ini, pada masa yang justru menawarkan keinginan-keinginan, hasrat yang berlebihan, dan tawaran yang banyak. Orang-orang yang berbahagia ialah orang-orang yang menahan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi ialah perilaku hedonisme bisa menjadi perilaku negatif maupun positif tergantung cara kita menyikapinya. Kita bisa belajar dari cara Epicurus menyikapi perilaku hedonisme. Dengan kita menghindari hal-hal yang tidak esensial dan hidup sederhana, kita akan bahagia. Demikianlah penjelasan kami mengenai hedonisme. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.